Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widaningsi akan menjelaskan tentang tugas video yang saya analisis mengenai materi bentuk badan usaha. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari badan usaha. Badan usaha sendiri diartikan sebagai kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis dari faktor-faktor yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan pertimbangan dalam memilih badan usaha yang akan dijalankan bisa dilakukan dengan cara: yang pertama, keluasan untuk beraktivitas; yang kedua, batas wewenang dan tanggung jawab pemilik; yang ketiga, ada kemudahan pendirian; yang keempat, kemudahan memperoleh modal; dan kelima, kemudahan untuk memperbesar modal; serta yang terakhir adalah kelanjutan usaha. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ialah yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap usahanya tersebut, baik itu resikonya, keuntungan maupun kerugian. Dan biasanya ruang lingkupnya tidak besar dan modal yang dikeluarkannya pun tidak besar. Contohnya tuh usaha rumahan mikro. Selanjutnya yang kedua ada bentuk badan usaha firma. Bentuk badan usaha firma ini berupa perserikatan atau persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung jawab bersama, dan masing-masing anggota firma itu tidak terbatas. Sedangkan keuntungan atau laba yang diperoleh itu dibagi secara rata. Begitu juga sebaliknya, apabila ada kerugian maka tanggung jawab itu diterima bersama oleh semua anggota persekutuan firma. Contoh dari badan usaha firma ini seperti brand merek sepatu terkenal, perusahaan Diadora, Puma, Nike, dan Vans. Selanjutnya ada perserikatan komanditer atau CV. Bentuk badan usaha ini merupakan bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih. Di dalam badan usaha ini ada dua jenis anggota. Yang pertama, anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif ini merupakan anggota yang mengelola usahanya serta yang bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya saja tanpa campur tangan mengelola perusahaannya itu. Sedangkan contoh dari CV ini banyak sekali di Indonesia seperti CV Purnama Jasa, CV Persada. Dan kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Bentuk badan usaha ini merupakan bentuk usaha berupa perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Dengan perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Contohnya seperti PT Jarum dan PT Mastion. Selanjutnya ada bentuk badan usaha yayasan. Bentuk badan usaha yayasan ini terdiri atas kekayaan yang terpisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan bentuk badan yayasan ini tidak memiliki anggota. Contohnya Tonoto Foundation, Indonesia Thoracic Science Foundation, dan Yayasan ODI. Kemudian ada koperasi. Bentuk badan usaha koperasi ini tidak asing di kalangan masyarakat karena yang paling banyak digunakan di kalangan masyarakat adalah bentuk badan usaha koperasi. Bentuk badan usaha koperasi sendiri merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Contoh Koperasi Astra Internasional dan Koperasi Unit Desa. Dan yang terakhir adalah bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN ini seperti kita ketahui merupakan suatu badan usaha yang dimana modalnya itu dikeluarkan atau dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang ada. Contoh dari BUMN ini seperti yang kita ketahui bersama, Pertamina, PT Bank BNI, Bank BRI, dan Telkom Indonesia, serta PT PLN. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.
mengenai materi bentuk-bentuk badan usaha. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.